Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qabla nabda darsana al-yawm haya naqra surat al-Fatihah. Asallahu an yanfa'ana bima 'allamana wa ayyamnahana as-sihhah wal 'afiyah was salamah wal istiqamah wal barakah ala hadhihi an-niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati ibu-ibu majelis ta'lim dari 4 majelis ta'lim, kemudian para sesepuh. Itu yang 4 taklim itu petugasnya. Oh, petugasnya. Ini se-BSI. Oh, se-BSI. Tapi kok sedikit sekarang ya? Jalan-jalan. Oh, gitu. Kemarin kayaknya agak banyakan gitu ya. Oh, awal bulan. Oh iya. Jadi kalau awal bulan itu ya, yang kami hormati seluruh ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus para ketua majelis ta'lim, koordinator Muslimah Akmaliyah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sampai mana, Bu? Nggak dicatat. Kalau nggak salah akhlak ya, akhlak kepada Allah, bahwa Allah itu Rahman Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Sayangnya nggak pilih-pilih ke siapa aja, ya, mau itu muslim, mau itu kafir, mau beriman, mau enggak. Tapi rahimnya nanti di akhirat dikasihnya hanya untuk orang yang beriman. Salah satu akhlak kita harus apa, Bu? Harus doa gitu kan. Doa. Makanya satu-satunya agama yang setiap segala sesuatunya diatur pakai doa, ya ini di agama kita Islam ini. Ibu mau masuk masjid ada doanya enggak, Bu? Ada. Mau mulai majelis ta'lim ada doanya? Ada. Selesai ada doanya? Ada. Dari mulai berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah lagi, mau masuk WC, keluar WC, sampai segala sesuatunya ada doanya. Itu di agama kita. Nah, itu kenapa doa itu sangat penting? Karena ada, kemarin itu sudah dibahas, ad-du'a'u mukhul ibadah. Tulis minimal tahu hadis tentang doa, Bu. Ad-du'a'u
Ad-du'a'u mukhul ibadah. Mukhul ibadah. Mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Cuman 3 kata, Bu. Masa enggak hafal? Ya. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu terjemahannya. Doa itu inti mukhul ibadah. Doa itu inti garis miring otak. Otaknya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Iya. Intinya ibadah. Kalau kita sekarang, Bu, manusia kita sekarang nggak punya tangan masih bisa hidup? Masih. Kalau nggak punya kaki masih bisa hidup? Masih. Tapi kalau nggak punya otak, nggak bisa hidup. Kalaupun tetap hidup, dia nggak dihargai sama orang. Pernah Ibu menerima tamu orang gila? Nggak ada. Oleh karena itu orang yang nggak mau berdoa itu artinya begitu. Ibadahnya banyak, tapi kalau nggak berdoa sama Allah, dia ibarat nggak punya otak, nggak bakalan dihargai ibadah yang lainnya. Saking pentingnya doa. Bahkan saking pentingnya doa, Allah mewajibkan minimal 5 kali sehari. Apa itu 5 kali sehari, Bu? Sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa Ustadz itu dikatakan dengan doa? Karena as-sholatu fil lughati ad-du'a. Sholat itu arti bahasanya, bahasa Arabnya itu doa. Ya. Sholat itu doa, Bu, artinya. Saya mau sholat, kalau dalam bahasa Arab uridus sholat, artinya saya mau doa gitu loh. Tapi karena ini sholatnya khusus, disebutkan dalam arti fikih aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamun bitaslimi ma'asyara'id war arkanil mahsusah. Ngerti, Bu? Enggak. Itu urusan fikih. Di fikihnya begitu. Tapi menurut bahasa kita nih, artinya adalah doa. Makanya sholat itu dari mulai awal sampai salam semuanya di sana tempat diijabahnya doa. Mulai dari takbir Allahu Akbar, Ibu niat mau sholat duhur 4 rakaat. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai akhir. Al-Fatihah itu doa semuanya kalau dibahas. Nanti kita bahas ya, pertemuan berikutnya. Kemudian ketika waladdallin disebut apa? Nyebutin apa, Bu? Waladdallin. Pakai Rabbik firli dulu enggak? Pakai Rabbik firli dulu enggak? Di Qur'annya ada Rabbik firli enggak, Bu? Enggak ada di Qur'annya. Amin aja enggak ada. Amin itu adanya di hadis. Ya. Barang siapa yang mengatakan amin sesuai dengan imam, sesuai dengan aminnya malaikat, maka dia diijabah doanya. Makanya disunnahkan pakai Rabbik firli dulu berdoa. Doanya jangan panjang-panjang. Sebelum waladdallin, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah, itu mah keburu selesai nanti orang lain sholatnya. Nah, yang pendek aja. Makanya yang paling pendek apa? Rabbik firli amin. Itu aja. Jadi doa yang diijabah itu kapan? Antara waladolin sama amin. Di sana doa, Bu.
Boleh ibu mengatakan Rabbighfirli, tapi dalam hati ibu, ya Allah hutang cepat lunas, amin. Boleh gitu ya. Jadi yang dipengenin itu di sana dibaca gitu. Karena tidak ada doa yang lebih diijabah kecuali doa ketika kita sholat. Karena sholat sendiri diwajibkan supaya kita berdoa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan ketika sholat itu? Ketika kita sholat, ibu ruku. Ketika ruku bacaannya apa, Bu? Rabbiyal a'la apa Rabbiyal azim? Rabbiyal azim. Jangan kebalik-balik ya, Bu. Nah, Rabbiyal azim. Boleh ibu baca Rabbiyal azim di mulutnya, dalam hatinya ibu doa. Ya Allah, hutang yang ke si A itu lunas ya Allah. Gimanalah caranya pokoknya gitu. Enggak tahu. Ya. Ya Allah, cucian siapa numpuk gitu. Boleh apapun itu. Boleh. Ya Allah, cucian numpuk, itu mah bukan doa, curhat itu. Iya. Ya Allah, arisan mudah-mudahan keluar bulan ini dapat gitu. Boleh begitu? Boleh. Semuanya atas kehendak Allah. Gitu. Ketika ruku, ketika ibu, tapi jangan diucapkan. Kalau diucapkan batal sholatnya. Kecuali ibu bisa bahasa Arab. Allahumma qdi duyuni. Itu boleh kalau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Depok, batal sholatnya. Nggak ada dari Rasulnya sholat pakai bahasa Betawi atau bahasa Sunda, nggak ada. Batal langsung sholatnya. Kemudian kapan lagi? Nah ini yang paling diijabah, ini yang ketiga ini. Ketika setelah ruku ibu sujud. Nah di sana aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi fis sujud. Itu hadisnya begitu. Sedekat-dekatnya antara hamba Allah dengan Allah itu ketika sujud. Kenapa ketika sujud, Bu? Sujud itu adalah perintah Allah kepada iblis, kepada Nabi Adam. Sujud, wahai iblis, terhadap Adam. Itu untuk mengatakan bahwa Allah lah yang maha kuasa dan engkau tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita di hati kita masih ada, wah itu kan karena saya. Nah itu masih ada sedikit sombong di sana. Dan Allah tidak menerima sombong sedikit pun. Iblis saja sombong diusir. Yang asalnya penghuni ini, yang asalnya penghuni surga, ada sombong diusir, Bu. Apalagi kita yang tamu ke surga itu kan tamu, udah sombong, nggak bakalan masuk. Yang udah ratusan tahun di sana aja diusir. Nah, kenapa sujud ini sangat dekat sama Allah? Karena kita mengakui tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang mengabulkan semua doa kita kecuali Allah Ta'ala. Maka ketika sujud, ibu boleh ngomong Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Artinya apa, Bu? Subhana Rabbiyal A'la itu Subhana apa? Maha suci Allah. Al-A'la yang maha tinggi. Kita maha rendah sujud. Kita kan nyium ini nih, nyium tanah sebagai wujud. Kita itu kita itu sangat rendah sekali. Allah maha tinggi, setinggi-tingginya, jauh kedudukannya. Ya, kita sama presiden jauh nggak, Bu, pendidikannya? Jauh sekali. Kedudukannya jauh sekali kita sama presiden, apalagi sama nabi, apalagi dan apalagi. Maka ketika sujud banyakin doa. Makanya kalau ibu berjamaah, imam itu di akhir sholatnya, di akhir sujudnya suka lama. Nah itu untuk doa. Boleh nggak tiap sujud doanya bagus? Apalagi ibu sholatnya sendirian, sujud aja yang lama ibu. Ya. Waduh,
sakit pinggang gitu ya. Sujud lama-lama sakit pinggang. Ya sebisanya saja ibu. Ya. Intinya ini 3 kali, ibu juga doa 3 kali. Doanya itu saja terus, boleh itu saja terus. Ya Allah, saya pengen anak yang soleh. Ya Allah, saya pengen A, pengen B, pengen C. Boleh ibu atur sujud rakaat pertama minta A, terus B, rakaat kedua B, terus rakaat ketiga C, terus boleh begitu. Suka-suka ibu lah. Ya. Yang keempat, sebelum salam. Ketika ibu terakhir apa? Fil alamina. Nah, yang wajib sampai sana aja. Selanjutnya itu sunnah. Nah, kalau orang tua kita dulu suka doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati. Boleh doa yang lain? Boleh. Ya, dalam hati. Tapi ibu pakai bahasa ibu aja dalam hati. Gitu. Baru setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Salam juga itu doa. Doa untuk apa? Untuk semua penduduk yang ada di kanan, untuk semua penduduk yang ada di kiri. Semuanya doa. Jadi sholat itu doa dari awal sampai akhir. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu bahwa doa itu sangat penting, terus bagaimana supaya doa kita cepat diijabah? Ya, doa kita cepat diijabah. Salah satunya adalah kita harus, kemarin kayaknya udah ini di sini, apa belum ya? Mungkin di tempat yang lain, nggak apa-apalah ngulang. Yang pertama harus kekeh, Bu. Kekeh. Tahu kekeh? Harus makso. Sama Gusti Allah itu senang dipaksa. Ibu juga senang dipaksa kan, senang. Kata suami, ini uang buat belanja 3 juta, kenapa ditolak? Dipaksa-paksa sama suaminya. Bukan dipaksa itu mah ya, Bu. Ibu yang maksa sama suami. Yang pertama apa, Bu? Maksa. Mana dalilnya? Innallaha yuhibbul mullihina fid du'a. Allah itu senang sekali orang yang kekeh ketika doa. Bagaimana kekeh itu ditolak, datang lagi persis ketika ibu mau minjem uang. Ya, gitu. Datang lagi, mohon maaf ini saya nggak ada keperluan. Ya. Oh, sekarang mah lagi nggak ada. Kapan adanya? Gitu. Udah tahu basa-basi itu. Kapan adanya? Wah, nggak tahu, gajiannya juga nggak tahu. Ya, besok saya kesini lagi ya. Saking butuhnya. Dan ibu tahu orang itu sebenarnya punya, pasti datang terus. Dan ibu pasti datang lagi. Besoknya ketok lagi. Wah, orang ini lagi. Ya. Bedanya Allah sama kita, Bu. Kalau kita itu sekali ibu mungkin pinjem uang nih sama orang. Ibu dikasih kalau pertama itu kasih ini dengan senyuman. 2 kali datang tanpa senyuman dikasih. 3 kali datang keterlaluan, diusir. Ngapain sih kesini terus? Bang masih banyak sono bang. Orang ibu datang nih, pengemis minta makan, pertama dikasih, kedua dikasih, ketiga lama-lama aku sini terus, sana ini. Itulah manusia memang begitu.
Sifat manusia begitu, tapi beda sama Allah. Allah itu senang diminta. Malam yad'ullaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak doa sama Allah, tidak minta sama Allah, semua hajat kita enggak minta sama Allah, yaghdab alaih, Allah itu murka sama dia. Kita mungkin sering, wah saya ibadah banyak, apa-apa banyak, tapi jarang minta sama Allah, merasa kita sudah kaya, Allah enggak suka sama kita. Kalau harta kita sudah banyak, kita minta harta di akhirat, kita minta anak yang soleh, kita minta segala hal. Kalau kita sudah cukup semuanya, doain anak kita, doain tetangga kita, pokoknya doa terus, jangan sampai enggak doa. Ya. Nah, Allah juga begitu. Datang lagi, tiap sujud omongin lagi, 5 kali sehari omongin lagi, terus begitu sampai sehari 100 kali mungkin. Saking pengennya Allah diminta, Allah khususkan ada namanya sholatnya sholat hajat 2 rakaat. Ya. Sholat hajat kalau biasa saya lakukan itu sholat hajatnya yang pertama, rakaat pertama pakai ayat kursi, kemudian setelah ayat kursi baca Al-Kafirun. Rakaat kedua ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas. Ayat kursi Al-Kafirun, rakaat kedua ayat kursi Al-Ikhlas. Kapan dilakukannya sholat hajat? Ya ketika ibu punya hajat. Kapanpun boleh. Kapanpun boleh, kecuali setelah sholat subuh sampai jam 7 nggak usah sholat, jangan terlalu rajin. Atau jam 5 sampai jam maghrib. Ya, setelah sholat asar sampai maghrib nggak usah sholat, jangan terlalu rajin. Itu cukup pakai al-maksurat pagi sore. Selain itu boleh kapanpun, ya boleh kapanpun. Mau setelah isya, mau sebelum subuh, mau setelah zuhur, mau waktu duha disatuin, duha 2 rakaat, hajat 2 rakaat. Nah, gitu ya. Kemudian tadi saya ngomongin apa, Bu? Oh, ngomongin doa ya sama sholat. Jadi doa itu harus kekeh terus-terusan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir ayat 60. Kalau enggak percaya bisa dicek. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah sama aku. Allah mewajibkan kita. Ud'uni, doa sama aku. Ayo, mau apa? Astajib lakum, aku kasih, aku kabulkan. Jadi enggak ada doa yang enggak dikabulkan. Semuanya dikabulkan. Loh, saya doa dari kemarin kok belum kabul juga. Ini gimana? Nah, dijelaskan dalam hadis. Ma min da'in yad'u illa kana baina ihdas salas. Tidak ada seseorang itu berdoa kecuali dia dikabulkan. Tapi kabulnya 3 alternatif. 1, dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Dia minta rumah, kasih rumah. Sesuai kan? Minta jodoh, kasih jodoh. Wa imma ayyu ajjallahu li akhiratihi. Atau nanti karena ini orang ini nih, nanti di akhiratnya bakalan banyak butuhan, banyak keinginan, bakalan celaka. Nah, udah si doanya ini dikabulnya nanti aja di akhirat. Karena di akhirat dia bakal lebih butuh. Kalau sekarang di dunia masih ada tetangganya, masih ada orang lain, masih bisa makan, gak sampai kelaparan. Tapi kalau di akhirat, kalau sudah masuk neraka, siapa yang mau nolong? Amalnya, nah doanya itu datang nanti di hari kiamat. Bahkan begini,
Ketika ditimbang nanti di yaumul mahsyar, di mizan, ya Allah, kok ini dari mana ini? Saya nggak pernah beramal seperti ini. Kok tahu-tahu ada saya sedekah rumah, saya sedekah apa, sedekah 1 miliar. Enggak, saya emang nggak pernah begitu. Paling sedekah juga 10.000. Paling begitu. Ya. Enggak pernah saya mah. Rumah, apalagi rumah-rumahan baru saya sedekahin sama anak kecil. Enggak pernah rumah beneran. Nah, ini tuh dulu kamu pernah doa kan? Doa pengen apa? Doa pengen rumah, tapi enggak dapat kan? Enggak dapat. Rumah cuma satu-satunya itu, enggak nambah lagi. Walaupun kamu berdoa terus. Inilah rumahnya, ada di sini. Jadi begitu. Doa itu dikabulnya bisa sekarang, bisa nanti ketika butuh banget. Jadi Allah itu ngasihnya ketika kita benar-benar memerlukan. Jadi jangan suudzon sama Allah, ya Allah. Kok dari 3 tahun yang lalu doa ini terus kok gak diijabah ini. Nah, ketika ibu bilang gak diijabah sama Allah, bilang begitu, suudzon sama Allah, langsung diputus. Gak bakalan diijabah. Enggak. Karena Allah gak senang sama yang suudzon. Gak bakalan diijabah, ya. Kalaupun diijabah nggak berkah, itu karena suudzon sama Allah. Ya. Jadi doa mah jangan berhenti. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sudah 30 menit. 5 menit lagi. Nanti kita pertanyaan. Kemarin langsung sudah. Ya kalau ngaji mah jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. Ya. Dari jam 7 di sini, jam 7, jam 8. Ya belum nyuci, belum apa gitu ya. Belum jalan-jalan, ya. Uang gajian masih banyak gitu ya. Ya. Baik. Jadi yang pertama itu apa? Doa harus maksa, harus terus saja, karena Allah pasti mengabulkan doanya. Kalau umpamanya enggak dikabulkan, kita husnudzon sama Allah, doa kita pasti diijabahnya nanti ketika kita butuh di akhirat. Kalau akhiratnya sudah aman nih, dosanya masih banyak, dosanya yang dikurangin dulu pakai doa itu. Wa imma ayyaghfirallahu lahu dunubahu. Jadi 3 kemungkinan. Ya. Kalau kita masih banyak dosa, doa terus. Walaupun kita banyak dosa, doa aja terus. Kenapa? Karena doa kita nanti menghapus dosa kita. Gitu. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain ada dijelaskan jadi 4 alternatif. Kalau di riwayat ini ada 3 alternatif, datang lagi riwayat yang lain apa? Wa imma ayyusraf anhu sayyi'atum mislahu. Contoh, ibu minta uang sama Allah 10 juta. Ya Allah, minta 10 juta. Ya, ini gampangnya begitu. 10 juta, ya Allah, pengen beli motor nggak cukup ya. 20 juta motor. Gitu ya. 20 juta motor. Udah 3 tahun doa itu terus kok nggak muncul, adanya 20.000, 200.000 adanya. Nyisa di akhir bulan itu ya 20.000, 200.000. Belum lagi ada majelis taklim dapat kencelengan ya dapat ke sana. Ya. Nah, ketika seperti itu apa sih rahasianya? Wa imma ayyusraf anhu sayyi'atum mislahu. Ya. Mungkin dalam takdir Allah, ya, ibu itu akan kecelakaan. Dan kalau ibu kecelakaan, ibu harus ke rumah sakit. Biaya pengobatannya 20 juta.
Maka Allah bilang, udah daripada kamu harus ke rumah sakit dulu, diobatin dulu, kena sakit dulu, tetap harus keluar 20 juta, mendingan yang ini saya tahan tapi musibahnya ditarik juga. Gitu. Mending mana Bu? Mending repot dulu ke rumah sakit, tetap keluar 20 juta. Kalau kita mah enggak, ya Allah pengen 20 juta. Kalau kita mah biasanya begitu. Suudzon. Ya, suudzon. Jadi Allah tahan musibah atau penyakit atau apapun itu yang itu nilainya sama dengan doa kita. Ya, sama dengan doa kita. Wah, saya sudah sedekah, saya sudah doa ini tapi tetap kecelakaan juga. Ya, kecelakaannya diperingan. Yang asalnya yang bengkok kepalanya ini cuman ininya aja, kelingkingnya aja. Ya. Iya. Yang asalnya harusnya nih bengkoknya kepalanya begitu ya. Ini cuman sedikit aja, kukunya aja patah. Ya. Nah, itu namanya wa imma ayyusraf anhu sayyi'atun misna. Ya. Jadi Allah belokkan ya, musibah, kejelekan yang akan menimpanya. Jadi 4 alternatif, kita harus husnudzon terus, doa terus. Ya. Pokoknya sekali lagi ibu bilang begini nih, ibu bilang sama Allah, doa saya udah nggak diijabah ini, itu udah. Makanya jangan pernah ngomong seperti itu, terdetik dalam hati pun jangan seperti itu. Ya, harus selalu husnudzon. Kalau nggak sekarang nanti, kalau nggak nanti di akhirat. Kalau enggak di akhirat buat anak kita yang lebih butuh. Kalau enggak anak kita, cucu kita. Gitu doa itu. Ibu soleh sekarang umpamanya rajin terus. Mungkin sekarang enggak menemukan itu apa yang diinginkan. Enggak ngerti-ngerti yang diceramahin sama ustadz itu apa gitu ya. Sekarang iya. 2 langkah dari sini apa ya tadi? Enggak tahu. Nggak tahu. Nanti adalah di catatan itu pokoknya. Nah, itu kebaikan itu nurun sama siapa? Sama anak kita, sama cucu. Kalau anak kita enggak, anaknya badung juga ini. Nah, cucu kita. Gitu. Cucu kita enggak, cicit kita. Ya. Terus begitu. Ya, namanya kebaikan itu begitu. Enggak bakalan Allah itu ibu melakukan kebaikan kemudian enggak dibalas, enggak, pasti dibalas. Ya. Cuman kapan? Ketika ibu sangat butuh sekali. Ya, ketika ibu sangat butuh sekali. Mungkin ibu sekarang enggak ngerti, siapa tahu anak cucu ibu nanti yang ngerti jadi ustadznya nanti. Dan itu yang menolong nanti di hari kiamat, kan begitu. Ya kan? Kan ibu-ibu senangnya ditolong. Tolong sama suami, tolong sama anak, ya kan Bu? Iya, daripada sendiri mau ke pasar sendirian kayak gak enak, mendingan diantar, kan gitu. Ya, saya mah senang sendiri, yaitu selera masing-masing. Selera masing-masing. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Pak Ustadz, Ya. luar pelajaran ya? Luar Iya. cuitan yang untuk Ferdinand itu gimana ya Pak? Pak Ustadz? Cuitan apa Bu? Ferdinand yang di TV Baru yang itu. Oh, gimana cuitannya Bu? Masa Pak Ustadz ya? Iya, saya kurang ini Bu. Apa? Allahmu lemah gitu ya? Iya, lemah gitu. Saya sih enggak ini apa namanya? Kalau itu ya, wallahu alam bisawab, tergantung hati masing-masing gitu ya. Yang jelas kita jangan melakukan itu. Ya. Kita jangan melakukan itu karena dia Kristiani asalnya, walaupun dia mengaku mu'allaf, tapi tetap itu tidak sopan. Ya, walaupun apapun maksudnya kemudian kita tafsirkan lagi, tetap itu tidak sopan secara harfiah. Ya. Kalau umpamanya kita mengiktikadkannya itu langsung murtad. Ya, langsung murtad. Kita membandingkan Allah dengan yang lainnya. Jangankan dibandingkan, ibu aja nggak mau dibandingin Bu sama yang lain, sama bapak ibu, sama suami ibu.
Papa, cakepan mana? Saya apa dia? Cakepan dia. Ibu marah kan? Walaupun benar yang dicakap ini artis namanya itu. Walaupun benar. Bapaknya terpaksa harus berbohong. Wah, cakepan ibu. Ibu banget bapaknya gitu ya. Jadi janganlah ibu ngomong-ngomong seperti itu ya. Itu memaksa suami untuk berbohong. Tapi berbohong begitu tuh boleh, sunnah ya. Jadi kalau suami itu bilang, gimana Pak masakannya? Suami wajib bohong. Enak. Ya, wajib bohong. Baik, jadi begitu ya. Jangan sekali-kali Allah lemah, Allah ini menghina agama lain pun nggak boleh. Kita nih menghina orang lain di hadapan dia, menghina agama lain itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita menghina mereka, mereka akan menghina Tuhan kita, menghina Allah, menghina Rasul. Jadi mereka menghinanya atas dorongan kita, karena kita menghina duluan. Jadi dia menghina Allah dan Rasul, nggak boleh. Makanya menghina agama sendiri nggak boleh, agama orang lain juga nggak boleh. Udah biarin keyakinan dia udah. Batu disembah-sembah, apa disembah-sembah, urusan dia gitu. Punya otak apa enggak gitu. Biarin aja udah. Gitu. Tapi jangan dihina. Kalau dihina nanti dia menghina balik ke kita. Sama kalau ibu umpamanya. Kalau anak kecil kan dulu waktu saya kecil itu, kita menghina-hina orang tua, ngejek orang tua orang lain. Itu nggak boleh, karena nanti orang lain itu ngejek atau menghina orang tua kita. Itu yang nggak boleh, menyebabkan orang tua kita dihina sama orang. Gitu. Baik. Ada lagi Bu? Mungkin itu ya. Bu. Ya. Iya betul Ibu. Itu mustajab bisa gitu. Tapi istri yang solehah. Istri yang solehah gitu. Datang suami ya disambut begitu ya. Baru datang dari mana, Pak? Baru datang. Kok lama banget ini? Tadi katanya disuruh cari nafkah. Di rumah terus suaminya. Keluar apa, Pak? Cari nafkah gitu. Pengen jajan kita. Yang begitu mah nggak tahu tembus langit satu, nggak tahu tembus langit-langit ini. Ya. Jadi begitu Bu. Jadi gimana istrinya juga. Doa suami ketika bekerja, gitu kan? Itu masya Allah. Fisabilillah. Suami ibu lagi kerja, cari uang, cari nafkah. Itu fisabilillah, doanya diijabah. Tapi kerjanya kerja apa? Bagaimana di pekerjaannya, ninggalin sholat apa enggak kan gitu. Kalau umpamanya kerja ninggalin sholat, ya doanya ya nggak nembus langit-langit juga gitu ya. Jangankan langit aja nggak nembus. Ya. Walaupun tetap doa itu diijabah oleh Allah, cuman kadarnya nanti beda. Umpamanya ibu bilang, ya Allah minta emas, ada yang dikasih emas 1 gram, ada yang dikasih 1 kilo. Nanti di akhirat tergantung kualitas doanya. Ya. Saya kok sering berdoa kok adanya segini ya Allah, ya kualitas doamu ya segitu, gitu. Yang pantas buatmu ya segitu, gitu. Ya. Itu Bu mungkin ya. Ada lagi Bu? Satu lagi kalau enggak ya, enggak. Ya. Saya cuma ingin tahu di dalam agama bagaimana kalau kita seandainya mengucap, kalau kita bilang saya sudah tidak mau berurusan sama orang ini atau saya tidak ingin berhubungan lagi dengan orang ini, itu artinya sama atau bagaimana dalam agama Islam? Terus apa itu ada hukumnya dengan kalau kita bilang saya nggak mau berurusan, apa itu sama juga tidak ingin berhubungan gitu dalam agama? Ke orang lain apa ke saudara Bu? Baik itu ke orang lain atau ke saudara. Ya. Mungkin kalau ke orang lain konteksnya masih gimana gitu, tapi kalau ke saudara
Kalau kita umpamanya bilang, udah saya mah malas berurusan sama dia karena dianya suka nipu saya, suka nggak enak, suka menghina saya, ya nggak apa-apa. Tinggal cukup tidak berurusan saja. Ya, tidak berurusan saja udah selesai. Jangan sampai membenci sebenci-bencinya. Gitu, ya. Ya, nggak apa-apa. Itu untuk dalam artian supaya kita itu aqallud dororen. Aqallud dororen itu apa, Bu? Jadi sedikit mana yang lebih, kalau saya ketemu dia, dorornya, bahayanya lebih besar ketimbang saya nggak ketemu sama dia. Kalau saya ketemu sama dia, bawaannya pengen mukul aja, pengen nyubit gitu. Pengen nyubit aja. Nah udah itu. Iya. Tapi memutuskan silaturahmi di sini aqallud dororen. Boleh kalau umpamanya ada bahayanya yang lebih besar. Nggak boleh diucapkan ke orang. Ke orangnya biasa aja. Ke orangnya biasa aja. Tapi kalau kita urusan belanja bareng sama dia, apa ngobrol banyak sama dia, ya sudah itu mah pilihan. Iya, nggak usah diucapkan. Nanti dia jadi sakit hati. Itu namanya baru memutuskan silaturahmi. Kalau kita umpamanya pilihan kita, saya bang, umpamanya kita ketipu sama dia, kemudian udahlah kalau dia nawarin apa lagi saya nggak mau. Udah tinggal gitu aja. Nah, kalau ke saudara diusahakan ke saudara itu tetap kitanya kalau salam ya salam gitu. Biasa. Tapi berurusan lebih jauh kita nolak, saya malas berhubungan lagi sama dia, masalah ngutangin, masalah apa, masalah arisan bareng. Nah udahlah saya mendingan mundur daripada hati saya dongkol terus. Nah itu lebih baik. Diam saja, nggak usah dibicarakan. Ya sudah, dibicarakannya ke suami boleh, ke keluarga boleh, asal jangan nggak usah nyampe sama dia. Iya. Asal jangan nyampe ke dia. Udah biasa aja, dalam muamalah kita biasa aja. Ketemu ya salim, gitu ya. Tapi kalau berurusan banyak sama dia, ngurusin apa, saya mendingan mundur saja. Karena saya kalau ketemu dia pengennya nyubit gitu. Pengennya nyubit gitu. Nah, itu lebih ahsan. Karena kalau benar-benar terjadi nyubit, percubitan gitu ya. Nanti bahayanya lebih besar gitu. Bisa kantor polisi nanti. Bisa ketua RT, ketua RW nantinya. Lebih baik kalau umpamanya kita merasa kita nggak nyaman dengan seorang, ya sudah sampai sini saja, cukup muamalahnya muamalah gitu saja, nggak ada urusan lain. Itu pilihan kita, bukan memutuskan silaturahmi. Kalau memutuskan silaturahmi, udah saya nggak mau ketemu dia lagi sama sekali. Nah, itu memutuskan silaturahmi, apalagi ke saudara. Kalau ke orang lain masih bisa. Tapi kalau saudara minimal ketika lebaran gitu ya. Biasa aja, maaf-maafan biasa aja gitu. Nggak usah ketemu begini melengos gitu ya namanya. Biasa aja kalau di depan. Nah, itu silaturahmi itu begitu. Nggak usah ngomong banyak juga tentang dia, udah biarin aja. Ya. Baik, itu saja ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan mudah-mudahan kita bertawassul dengan pengajian kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah, dapat ilmu dan dapat kesehatan. Kita akhiri dengan Al-Fatihah lagi ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.